Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kalian sehat selalu. Kita kembali lagi di channel Tangga Film. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Your Eyes Tell. Film yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan kisah cinta yang tidak memandang fisik. Film yang seru dan tentunya bikin haru, di mana seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis disabilitas tunanetra. Namun karena masa lalunya, pemuda tersebut menghilang dari kehidupan sang gadis. Hingga suatu hari sang gadis kembali bisa melihat dan mencari pemuda tersebut. Apakah mereka bisa bertemu? Bagaimanakah kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bekerja serabutan, dan pada malam harinya dia bekerja sebagai penjaga parkiran. Pemuda tersebut kita panggil saja Anton. Suatu hari saat sedang bekerja, tiba-tiba seorang wanita cantik masuk ke dalam posnya dan menawarkan beberapa makanan. Gadis tersebut seorang tunanetra. Walaupun tampak kebingungan, Anton tetap menerima semua makanan yang diberikan. Wanita tersebut bernama Akari. Beberapa saat kemudian, Akari menyadari bahwa orang yang di depannya bukanlah orang yang dikenalnya selama ini. Akari lalu minta maaf dan mengambil kembali makanannya. Akari kemudian pergi, akan tetapi karena cuaca lagi hujan, Anton mengajaknya untuk nonton bersama sambil menunggu hujannya reda. Sebelumnya Akari sudah terbiasa singgah di pos ini untuk menonton TV. Ya, walaupun hanya mendengar suara TV-nya bersama seorang kakek penjaga pos parkiran sebelumnya. Setelah selesai menonton, sebagai ucapan terima kasih, Akari memberikan sebagian makanannya lalu pamit untuk pulang. Setelah selesai bekerja, Anton mandi dan menyantap makanannya karena memang sudah sangat lapar. Diketahui Akari hidup seorang diri. Walaupun seorang tunanetra, tetapi Akari pandai memasak dan mengurus rumah. Akari juga bekerja di sebuah perusahaan jasa pelayanan. Dia bekerja sebagai customer service. Scene kemudian berpindah, di mana Anton mendatangi sebuah tempat latihan tinju untuk meminta maaf karena dahulu dia tiba-tiba menghilang dan tanpa kabar. Di saat pelatih dan manajernya berharap Anton menyelesaikan pertandingan dan menjadi seorang juara. Di sini diketahui bahwa Anton dulunya adalah seorang petinju, namun tiba-tiba menghilang bagai ditelan bumi. Setelah itu Anton kembali berjaga di posnya. Tidak lama kemudian Akari muncul, lalu mereka menonton bersama. Mereka kemudian saling berbagi cerita. Akari mengira bahwa orang yang bersamanya adalah seorang om-om yang sudah tua dan sudah berumur 48 tahun. Anton hanya terdiam mendengarnya. Kemudian Anton menceritakan alur filmnya. Setelah selesai, gadis tersebut berpamitan untuk pulang. Semenjak saat itu mereka berdua semakin akrab. Lalu setiap minggu, Akari mampir di posnya untuk menonton dan mengobrol. Hingga suatu hari, ketika Akari berjalan pulang, tiba-tiba dia disambar mobil yang membuat kakinya terkilir. Karena merasa khawatir, Anton kemudian mengantarnya pulang. Dan saat Akari tak mampu berjalan, Anton menawarkan diri untuk menggendongnya, walaupun harus ngos-ngosan menaiki beberapa anak tangga. Dan sebagai ucapan terima kasih, Akari memberikan tiket konser kepada Anton. Akari menawarkan dirinya untuk pergi bersama, dan Anton juga senang mendengarnya. Keesokan harinya, mereka berdua menonton konser musik, lalu makan bersama, dan saling berbagi cerita. Akari juga bertanya tentang masa lalu Anton, namun sepertinya Anton tidak menyukai jika masa lalunya diketahui, dan pembicaraan pun menjadi sedikit canggung. Namun saat Anton mengantar Akari pulang, Anton akhirnya memperkenalkan dirinya lebih jauh lagi dan menceritakan tentang masa lalunya sebagai seorang petinju dan meminta maaf atas ketidaknyamanan sewaktu di rumah makan tadi. Keesokan harinya Akari kembali bekerja. Di kantor Akari didekati oleh direkturnya dan mencoba menggodanya dengan memberikan kotak hadiah. Sedangkan di tempat lain, Anton bertemu dengan pelatih dan manajernya. Sang manajer masih belum mengetahui mengapa dahulu Anton tiba-tiba menghilang. Lalu Anton menceritakan semuanya, bahwa selama 3 tahun 5 bulan dia berada di penjara.
Di masa lalu, Anton mengikuti tinju bebas yang ilegal. Anton juga bekerja sebagai tukang pukul sebuah organisasi mafia dan seringkali berbuat kejahatan. Hingga suatu hari Anton menghajar rekannya sendiri yang dianggap sebagai pengkhianat. Anton berhasil membuatnya babak belur. Namun tiba-tiba polisi datang yang membuat Anton ditangkap oleh pihak kepolisian dan dikurung di penjara. Setelah keluar dari penjara, karena merasa bersalah, Anton sudah tidak tertarik lagi dengan dunia tinju dan lebih memilih hidup sederhana sebagai seorang penjaga parkir sambil bekerja serabutan. Scene kemudian berpindah, di mana Akari tiba di rumahnya dan alangkah terkejutnya karena direkturnya juga sudah ada di sana. Akari mempertanyakan maksud kedatangannya. Akari ingin berbicara di kafe atau di kantor saja. Namun direktur memaksa untuk berbicara di dalam rumah dengan dalih hanya sebentar. Akari terpaksa mengikutinya karena direktur sudah membuka dan masuk rumah terlebih dahulu. Dan sesuai perkiraan kita, direktur melakukan kekerasan, memaksa dan ingin memperkaos Akari. Sebagai seorang gadis tunanetra, Akari mencoba melakukan perlawanan. Namun apa daya, Akari dengan segala keterbatasan tidak mampu berbuat banyak dan hanya bisa menangis. Namun sebelum semuanya terjadi, Anton tiba-tiba datang dan tanpa pikir panjang langsung menghajar si direktur tersebut. Akari mencoba menghentikannya, namun sebagai mantan mafia, tak ada lagi ampun baginya sampai mematahkan tangannya. Atas kejadian itu, Akari hanya bisa menangis dan mengatakan bahwa mungkin saja dia akan kehilangan pekerjaannya karena direkturnya telah dibuat babak belur. Namun Akari mencoba untuk tetap datang untuk bekerja agar bisa tetap bertahan hidup. Karena seorang sebagai gadis tunanetra, Akari menyadari betapa sulitnya menemukan pekerjaan. Mendengar hal itu, Anton merasa bersalah dan mengatakan bahwa sebaiknya Akari berhenti saja bekerja dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Akari yang kebingungan hanya bisa menangis. Keesokan harinya, Akari sudah menunggu Anton di posnya. Akari mengatakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri. Akari meminta Anton untuk bertanggung jawab untuk menghiburnya atas kesedihannya kehilangan pekerjaan dengan cara mengajaknya berlibur di suatu tempat. Keesokan harinya Anton mengajak Akari berlibur di pantai yang membuat Akari sangat senang. Anton kemudian mulai membuka diri dan menceritakan bahwa dahulu dia dan ibunya pernah ke pantai ini. Ibunya mengajaknya untuk bunuh diri bersama, namun hanya dirinya yang selamat. Mendengar hal itu, Akari mencoba untuk menghibur Anton dengan cara memberikan pecahan kaca, lalu menjadikannya jimat untuk hubungan mereka berdua. Lalu Anton dan Akari menjadi sepasang kekasih. Kini hati Anton berbunga-bunga dan bahagia. Dia kemudian kembali ke dunia tinju dan sangat bersemangat untuk berlatih. Manajernya pun sampai terheran melihat semangat Anton. Kini hari-hari Anton menjadi lebih berwarna dan bahagia. Anton juga memberikan hadiah seekor anjing kepada Akari, juga merenovasi tempat tinggal bersama Akari. Akari juga sangat bahagia dan sangat berterima kasih. Akari yang tunanetra memegang wajah Anton agar bisa mengetahui wajahnya. Karena memiliki tanggung jawab, Anton sangat bersemangat dan selalu memenangkan pertandingan tinju di atas ring. Sedangkan Akari yang memiliki keterbatasan mencoba melakukan kreativitas dan juga belajar memijat agar bisa membantu Anton saat kelelahan. Hingga suatu hari selepas memenangkan tinju, Anton kembali bertemu dengan teman mafianya dan mengajak Anton untuk kembali bergabung. Namun Anton menolaknya dan mengabaikannya. Keesokan harinya Akari mengajak Anton ke makam orang tuanya. Di sana Akari menceritakan bahwa pada Natal 4 tahun yang lalu, Akari membawa orang tuanya untuk jalan-jalan ke berbagai tempat. Akari bersikeras untuk menyetir. Namun di tengah perjalanan, Akari termenung melihat orang yang terjatuh dari ketinggian dalam keadaan terbakar. Karena tidak fokus menyetir, tiba-tiba mobil Akari mengalami kecelakaan dan menewaskan kedua orang tuanya, juga membuat dirinya menjadi buta. Mendengar hal itu, Anton kembali mengingat kejadian 4 tahun yang lalu. Di dalam sebuah gedung, Antonlah yang membuat orang itu membakar dirinya dan bunuh diri. Dan secara tidak langsung membuat mobil Akari kecelakaan dan menewaskan keluarganya. Dari situlah Anton yang bahagia kini berubah menjadi sedih. Dia frustasi dan merasa sangat bersalah. Saat perjalanan pulang, Anton kembali bertemu dengan teman mafianya dan mengajak Anton untuk memenangkan pertandingan dan mendapatkan banyak uang. Namun Anton tetap menolak.
Di sisi lain, Akari mengalami pusing dan terjatuh yang terpaksa harus masuk rumah sakit. Menurut dokter, lukanya tidak terlalu parah. Namun di sisi lain, diketahui Akari memiliki gejala ablasi retina yang bisa membuat Akari buta secara permanen jika tidak segera ditangani. Sebenarnya Akari sengaja tidak memberitahu Anton tentang gejala matanya karena membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tidak ingin menjadi beban darinya. Namun Anton mengupayakan semua biayanya dan meyakinkan Akari agar suatu saat nanti Akari juga bisa melihat wajah anak-anaknya, dan akhirnya Akari mau mengobati matanya. Anton kemudian bergabung ke dunia gelapnya. Anton mendapatkan uang muka dan sisanya akan diberikan jika Anton memenangkan pertandingan. Lalu Anton membawa Akari ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Di sisi lain, Anton kembali ke dunia mafia dan akan meninggalkan Akari. Anton tidak ingin Akari terlibat lebih jauh. Anton kemudian membakar semua jejak tentang dirinya agar Akari tidak mengenali dirinya setelah kembali melihat nanti. Setelah semua selesai, Anton memulai tinju bebas mempertaruhkan nyawa. Anton mendapatkan lawan yang sangat berat karena memiliki postur tubuh yang lebih besar. Sebenarnya Anton tidak diharapkan untuk menang, justru hanya ingin dipertontonkan kekalahannya. Akan tetapi dengan susah payah Anton bisa memenangkan pertandingan tersebut. Yang membuat rekannya muak dan akan membunuh Anton dengan cara menabrak dan beberapa tusukan pisau yang membuat Anton tidak sadarkan diri. Di sisi lain, operasi Akari berjalan dengan lancar dan Akari kembali bisa melihat. Namun setelah pulang, Akari tidak menemukan Anton di rumahnya. Bahkan seluruh jejak sudah dihilangkan, kecuali sebuah paket kotak musik yang diantar oleh Pak Pos. Akari kemudian mendatangi alamat pengirimnya dan dia hanya bertemu dengan seorang biarawati. Biara tersebut menceritakan kejadian 4 tahun yang lalu yang mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan keluarga Akari, dan atas alasan itulah Anton pergi dan merasa tidak pantas berada di sisi Akari. Akari hanya bisa menangis karena tidak bisa lagi bertemu dengan Anton yang sampai saat ini belum diketahui bagaimana keadaannya. 2 tahun telah berlalu. Akari kemudian membangun sebuah toko hiasan interior ruangan dan Akari juga menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit sebagai tukang pijat. Setiap minggu Akari selalu membantu pasien. Namun tanpa sengaja, Akari bertemu Anton yang ternyata masih hidup. Tetapi Akari tidak mengenalnya, sedangkan Anton juga tidak ingin Akari mengetahui dirinya. Tetapi hal itu membuat Anton sangat sedih. Hingga suatu hari Anton mendatangi toko Akari untuk membeli tanaman. Namun setelah melihat kotak musik, Anton kembali mengingat masa lalunya bersama Akari yang membuatnya sedih dan meneteskan air mata. Saat perjalanan pulang, Anton kembali bertemu dengan Akari di jalan. Namun sangat disayangkan, Akari benar-benar tidak mengenalinya dan Anton kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah Akari tiba di toko, penjaga tokonya mengatakan bahwa ada seseorang yang terharu sampai meneteskan air mata setelah mendengar kotak musik itu. Akari kemudian mempertanyakan ciri-cirinya. Disitulah Akari tersadar bahwa orang yang ditemui sebelumnya adalah Anton. Dengan penuh rasa haru, Akari terus mencari Anton, tetapi tidak menemukannya. Ternyata Anton pergi ke pantai untuk bunuh diri. Untung saja Akari tiba di sana tepat waktu. Akari mengatakan bukan di sini tempat untuk pulang dan menyambut Anton dengan ucapan selamat datang. Tangisan yang penuh haru sudah tak terbendung lagi dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga sahabat selalu terhibur dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.